Practicum KA, Model 1 Pembuatan Larutan dan Pengenceran. Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, pada video ini kami akan memaparkan video praktikum kimia analisis modul 1 dengan judul pembuatan larutan dan pengenceran. Percobaan ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mampu menggunakan peralatan di dalam laboratorium sesuai dengan fungsinya secara baik dan tepat untuk membuat larutan dan melakukan pengenceran. Yang kedua, dapat membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dari HCl pekat dan NaOH padat. Lalu yang ketiga, sanggup melakukan pengenceran dan menghitung faktor pengenceran. Sebelum memulai praktikum, alat dan bahan disiapkan terlebih dahulu. Alat yang digunakan pada percobaan ini adalah neraca analitik, pengadu kaca, gelas arloji atau kaca arloji, keras timbang, gelas piala atau gelas beker, labu Erlenmeyer, labu ukur atau labu takar bervolume 100 ml, corong gelas atau corong kaca, botol sampel, pipet tetes, pipet ukur, pipet volume, dan yang terakhir, karet penghisap atau bola penghisap atau ball pipet atau ball filler atau rubber bulb. Adapun bahan yang digunakan meliputi aqueous atau H2O, natrium hidroksida NaOH dengan kualitas PA atau proanalis, asam klorida atau HCl dengan kualitas PA berkonsentrasi 37%, aluminium foil, stiker label, dan pulpen. Sebelumnya mohon maaf karena video ini tidak menampilkan alat dan bahan secara khusus. Langkah pertama, hitung massa yang dibutuhkan untuk membuat NaOH 1 normalitas sebanyak 100 ml, serta volume yang dibutuhkan untuk menghasilkan HCl 1 normal sebanyak 100 ml juga. Contoh perhitungan akan ditampilkan pada akhir video. Kemudian menimbangi NaOH yang dibutuhkan sesuai dengan perhitungan pada kaca arloji maupun kertas timbang menggunakan neraca analitik agar hasilnya akurat dan dicatat pada tabel pembahasan. Karena pelarutan NaOH dengan aqueous merupakan reaksi eksoterm yang menghasilkan panas, untuk mempermudah sebelum pengencerannya pada labu ukur, kristal NaOH dapat dilarutkan terlebih dahulu pada gelas beker atau Erlenmeyer dengan sedikit aqueous hingga panas yang dihasilkan hilang. Setelah panasnya hilang, larutan NaOH pada glassware tersebut dituang ke dalam labu ukur 100 ml dengan bantuan corong. Berikutnya, tambahkan aqueous hingga meniskus bawah mencapai garis batas. Langkah ke-6, tutup labu ukur dan aduk dengan membolak-balikan labunya, bukan digoyangkan ataupun dikocok. Setelah larut, maka larutan NaOH 1 normalitas telah berhasil dibuat. Larutan NaOH 1N yang telah dibuat berikutnya dituang sementara pada gelas beker ataupun Erlenmeyer dan diberi stiker label agar tidak tertukar. Selanjutnya, hitung secara teoritis berapa banyak volume yang dibutuhkan untuk menghasilkan larutan NaOH 1 normalitas sebanyak 100 ml dari larutan NaOH 1 normalitas yang telah dibuat sebelumnya. Contoh perhitungan akan ditampilkan pada akhir video. Setelah dihitung, larutan NaOH 1 normalitas diambil menggunakan pipet ukur ataupun pipet volume sesuai dengan perhitungan ke dalam labu ukur 100 ml yang telah dicuci. Lalu aqueous ditambahkan ke dalam labu takar hingga meniskusnya mencapai garis batas. Terdapat dua cara pengadukan untuk mengecerkan larutan menggunakan labu ukur sesuai yang ditunjukkan dalam video. Silakan diperhatikan. Setelah larut, maka NaOH 0,1N disimpan dalam botol sampel dan diberi label agar tidak tertukar karena akan digunakan untuk praktikum modul berikutnya. Sekarang saatnya membuat larutan HCl 1 normalitas dengan mengambil larutan HCl pekat sesuai dengan perhitungan pada langkah pertama tadi. Larutan HCl pekat diambil menggunakan pipet ukur ke dalam Erlenmeyer ataupun gelas beker dalam lemari asam yang sudah dinyalakan. Pastikan sash atau sliding door lemari asam di bawah dada. Jangan lupa untuk menutup botol HCl dengan sempurna setelah selesai. Langkah ke-14 saatnya memasukkan HCl pekat yang sudah diambil ke dalam labu ukur dan diisi aqueous hingga mencapai batas meniskus. Catatan tambahan untuk safety disarankan sebelum menuangkan asam kuat ataupun basa kuat, tuangkan terlebih dahulu sebagian aqueous pada glassware yang digunakan. Ketika meniskus sudah mencapai garis batas, maka aduk kembali labu ukur tersebut.
Larutan HCl1 normalitas yang telah larut kemudian disimpan sementara pada gelas beker atau Erlenmeyer dan diberi label. Prosedur berikutnya sama dengan langkah ke-8, yaitu hitung secara teoritis berapa banyak volume yang dibutuhkan untuk menghasilkan larutan HCl 0,1N sebanyak 100 ml dari larutan HCl1N yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian larutan HCl1N diambil dengan pipet ukur sesuai dengan perhitungan dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml yang sudah dibersihkan. Aquades ditambahkan hingga meniskus bawah mencapai garis batas pada labu ukur dan diaduk hingga homogen untuk menghasilkan HCl 0,1N. Larutan HCl 0,1 normalitas yang sudah dihasilkan berikutnya disimpan juga dalam botol sampel yang berbeda dan diberi label untuk percobaan modul berikutnya. Sisa larutan NaOH1 normalitas dan HCl1 normalitas jangan dibuang, tapi simpan pada botol coklat seperti yang ditampilkan dalam video. Langkah terakhir adalah menghitung persentase error atau galat dan faktor pengenceran. Seconds later. Oke deh, sekarang kami akan sedikit menjelaskan terkait perhitungan pada praktikum kali ini. Disclaimer dulu ya, semua angka pada bagian ini hanya contoh saja, bukan angka sebenarnya. Pertama, rumus normalitas senyawa padat untuk mencari massa yang dibutuhkan sesuai dengan volume dan normalitas target. Jika N yang diinginkan adalah 3 dengan volume sebanyak 250 ml, maka massa NaOH yang dibutuhkan sebanyak 300 gram. Lalu yang kedua adalah rumus normalitas untuk senyawa larutan pekat. Diketahui seperti pada contoh, larutan HCl berkonsentrasi 18% akan digunakan untuk menghasilkan larutan HCl3 normalitas sebanyak 270 ml. Setelah nilai N1 pada ruas kiri ditemukan, berikutnya menggunakan rumus pengenceran pada ruas kanan. Didapatkan hasil bahwa larutan HCl yang harus diambil sejumlah 138,0274 ml. Kemudian adalah rumus pengenceran larutan. V1 adalah volume yang harus diambil dari larutan induk dengan N1 merupakan normalitas larutan awal. V2 adalah jumlah produk yang diinginkan sesuai dengan N2 yang merupakan normalitas yang diharapkan. Lalu pelarut yang umumnya adalah Aquades ditambahkan pada V1 yang dalam kasus ini 69 ml hingga mencapai 150 ml. Berikutnya persentase error atau galat. Terdapat dua persamaan yang dapat digunakan dengan hasil yang sama, baik ruas kanan maupun ruas kiri. Karena pembilang di atas pecahan diberi tanda mutlak atau absolut, sehingga hasilnya selalu positif. Lalu pembaginya selalu teori. Dikarenakan tujuan dari perhitungan persentase error ini untuk mengetahui berapa besar perbedaan data penimbangan dengan teori yang digunakan. Yang terakhir adalah faktor pengenceran. Rumusnya hanya membagi volume akhir dengan volume awal. Volume akhir merupakan total produk yang diinginkan. Pada contoh tadi, saat penjelasan rumus pengenceran larutan adalah 150 ml. Dan volume awal adalah jumlah cairan yang dipakai atau diambil dari larutan induk. Berdasarkan perhitungan, FP-nya sebesar 2,1739. They upgraded me. Jika larutan NaOH 0,1 normalitas dan HCl 0,1 normalitas telah dibuat, serta perhitungan juga sudah dikerjakan, maka selesai juga praktikum kimia analis berjudul pembuatan larutan dan pengenceran. Terima kasih.